Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ambulan yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencoba mencari uang demi operasi kanker istrinya. Namun usaha-usaha yang dilakukannya tidak semulus yang ia bayangkan. Bagaimana keseruan filmnya? Tak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Will. Dia ini adalah seorang tentara angkatan darat di Amerika Serikat. Saat itu, ia sedang bingung cuy, cari uang buat biaya istrinya operasi kanker. Terus dia nelponlah pihak asuransi negara untuk bisa mencairkan biaya asuransi dari haknya dia mengabdi ke negaranya. Namun pihak asuransi malah nggak bisa nyairin dana tersebut. Mendengar hal itu, Will pun sangat kecewa karena sudah bertahun-tahun ia mengabdi menjadi tentara, namun tidak ada bantuan dari negaranya. Ia pun harus berbohong di hadapan sang istri supaya tidak membuat istrinya kecewa. Kemudian, Will pun pergi menemui kakaknya yang bernama Danny. Danny ini adalah seorang perampok kelas kakap di Amerika. Bahkan ayah mereka dulunya juga adalah seorang perampok hebat di sana. Nah, Danny ini malah meneruskan profesi ayahnya. Definisi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terus si Will menjelaskan maksud dan tujuan menemui kakaknya, bahwa ia ingin meminjam uang untuk operasi istrinya. Danny pun mau meminjamkan uangnya, namun dengan satu syarat. Si Will harus ikut ngebantu Danny dan kelompoknya ngerampok bank dulu. Karena sudah tidak ada jalan lain, si Will dengan terpaksa menyetujui. Seorang tentara seketika berubah menjadi perampok nih cuy. Terus adegan berpindah ke petugas ambulan yang bernama Cam. Ia bersama sopirnya sedang menuju ke lokasi kecelakaan. Sesampainya di sana, Cam langsung mencoba menolong bocil yang perutnya tertusuk besi. Sambil dibantu oleh petugas damkar, bocil itu berhasil keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kembali lagi ke Danny dan kelompoknya yang langsung melakukan aksinya. Mereka mematikan CCTV gedung di sana, lalu memasuki semua sisi gedung itu. Karena Danny dan kelompoknya sudah pro ya kan, gak pakai lama cuy, semua karyawan berhasil mereka sandra. Kemudian dari luar ada seorang polisi yang bernama Jack yang hendak masuk menemui pacarnya. Danny pun keluar menemui Jack dan ia berpura-pura menjadi manajer bank. Dan ia berkata bahwa bank sedang tutup karena ada urusan penting di dalam. Karena Jack memaksa terus untuk masuk, Danny pun terpaksa mengizinkannya masuk. Saat Jack hendak mengobrol dengan pacarnya, dari belakang, Danny langsung menodongkan pistol. Ia meminta Jack untuk melambaikan tangan ke arah temannya yang bernama Mark yang menunggunya di luar, sebagai isyarat kalau di dalam lagi baik-baik aja. Let's go, D. Let's go. Jack pun langsung disandra oleh Danny. Mark yang curiga dengan gerak-gerik mereka langsung mencoba menyerangnya. Tembak-tembakan pun terjadi. Tim SWAT pun datang ke lokasi tersebut. Semua anak buah Danny pun tewas. Tim SWAT dilawan. Kemudian tinggal tersisa Danny dan Will sambil menyandra si Jack. Mereka berniat kabur lewat basement. Di tengah perlarian mereka, Jack mencoba untuk melawan. Will yang panik lantas menembak Jack hingga terluka parah. Will yang tidak sengaja pun merasa bersalah dan mencoba menolong Jack. Karena mereka harus segera kabur, Danny langsung menyuruh Will untuk meninggalkan si Jack. Mark yang dari awal mengikuti mereka lantas menemui temannya yang terluka parah. Mark langsung meminta bantuan.
Cam yang mengetahui ada yang terluka lantas langsung masuk ke basement gedung. Will dan Danny pun mulai terpojok. Dan saat ambulan Cam hendak pergi, Danny langsung membajak mobil ambulan itu. Danny pun menyandra Jack dan Cam. Saat hendak meninggalkan gedung, ternyata banyak polisi yang menghadang di depan. Mereka pun berhasil lolos. Di basement, Mark menemui sopir ambulan yang terluka dan ia mengatakan kalau ambulan itu sudah dibajak. Lantas Mark yang mengetahui hal itu langsung memberitahu komandannya. Komandan tim SWAT yang bernama Monroe pun datang. Ia mengerahkan helikopter untuk mengejar ambulan yang dibajak Danny. Di dalam ambulan, Cam yang melihat ada Apar berencana untuk menyerang Will dan Danny. Danny pun langsung menodongkan senjatanya dan menyuruh Cam untuk kembali. Dan di dalam ambulan, tiba-tiba Jack ini kejang-kejang. Will yang panik lantas memohon Cam untuk menyelamatkan nyawa si Jack. Setelah mengetahui lokasi ambulan mereka, helikopter kepolisian itu langsung mengabari si Monroe. Monroe lantas menyuruh anak buahnya untuk mengejar ambulan itu dan menambah armada helikopter untuk mengejar mereka. Di sini, kondisi Jack semakin parah. Danny yang tidak mau sandranya tewas, lantas membantu Cam untuk menyelamatkan si Jack. Danny yang sudah mulai terpojok lantas menelpon bosnya yang bernama Papi untuk meminta bantuan. Ia memintanya untuk menyiapkan 2 mobil ambulan untuk mengecoh polisi dengan bayaran $8 juta. Karena Papi ini adalah bosnya para perampok, ia pun mengerti kondisi yang sedang dialami si Danny dan ia pun langsung setuju membantunya. Mereka pun berjanjian ketemuan di bawah jembatan. Danny juga menelpon temannya yang lain untuk membawakannya cat mobil ke bawah jembatan. Saat tegang-tegangnya pengejaran, Cam melihat darah menetes dari tubuh Jack. Cam memberitahu Danny kalau kondisi Jack sedang kritis karena ternyata ada peluru yang menembus perutnya dan harus segera diambil saat itu juga. Cam yang hanya petugas ambulan lantas menelpon dokter rumah sakit untuk dituntun melakukan operasi dadakan. Will yang seorang tentara pun sedikit tahu tentang medis. Ia memberitahu Cam dan langsung membantunya. Gila sih ini cuy, operasi online ya kan? Dokter menyuruh si Cam untuk segera mengambil peluru di organ limfanya si Jack dengan waktu 60 detik saja. Jika lebih, maka limfanya si Jack akan pecah. Mana harus dijepit pakai penjepit rambut lagi cuy. Dengan gilanya, Jack pun berhasil selamat. Di sisi lain, komandan FBI yang bernama Clark mendatangi si Monroe. Sebagai agen FBI, ia mengetahui banyak hal tentang Danny. Di sini, Clark memberitahu kalau Danny ini bukanlah perampok biasa, tapi dia adalah perampok yang sangat berbahaya. Saat itu, mereka mendapatkan kabar dari dokter yang Cam telepon. Dokter itu mengira bahwa operasi Cam itu gagal karena limfa Jack pecah dan sambungan videonya terputus. Dan sekarang, sandra di ambulan tinggal Cam seorang. Jadi Monroe berencana untuk mengeksekusi mati si Danny. Clark yang peduli dengan Cam lantas menelponnya dan ia menyuruh Cam untuk berlindung dari tembakan sniper.
Cam ini malah memberitahu Jack kalau ada sniper yang akan menembaknya. Danny langsung membanting setir mobilnya dan ia berhasil selamat. Danny yang marah lantas mengancam Monroe. Kalau masih berusaha membunuhnya, ia tidak akan segan-segan membunuh Cam dan Jack. Di dalam ambulan, si Jack mulai kehabisan darah. Will pun bersedia mendonorkan darahnya. Penjahat mana yang baik hati kalau bukan si Will ini? Di sini ia bercerita bahwa ia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Danny menyuruh Will untuk pergi melewati sungai kering supaya polisi tidak bisa mengikuti mereka. Merasa sudah aman, tiba-tiba helikopter itu mengetahui keberadaan mereka. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Udah kayak main GTA aja mereka ini, cuy. They got two on it. Beberapa tembakan Danny membuat helikopter itu rusak dan berhenti mengikuti mereka. Mereka berhasil sampai di bawah jembatan. Di sana anak buah Danny mencat ambulannya. Dan Danny pun mengecek ambulan yang dibawa anaknya si Papi. This is the real deal. Mengira Danny sudah terpojok di aliran sungai, lantas Monroe memerintahkan seluruh polisi menyerbu bersama-sama. Karena mengetahui ada dua ambulan yang keluar, fokus Monroe pun terpecah dan menyeru anak buahnya untuk mengejar ambulan itu. Ambulan yang dibawa oleh anak buahnya Papi pun meledak tepat di kerumunan polisi. Kemudian disusul oleh mobil anak buahnya Danny. Keren banget ini, cuy. Monroe pun tewas tertembak. Di sini, Mark yang melihat anaknya Papi yang kabur langsung mengejarnya. Melihat berita anaknya tewas, Papi pun sangat marah. Setelah itu, Danny dan Will sampai di markas Papi. Danny langsung mengajak Will untuk menemui sang Papi sambil membawa uangnya. Di sini, Will berpesan ke Cam untuk tidak keluar dari mobil selama ia pergi. Setelah Will pergi, Jack sadar dan menyuruh Cam untuk mengambil pistolnya. Di dalam ruangan, Danny memberikan uang bayarannya dan menyampaikan bela sungkawa atas kematian anaknya. Papi ini tidak terima dengan uang yang ia berikan. Ia merasa itu semua tidak setara dengan nyawa anaknya. Bagi Papi, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Anaknya dibunuh oleh pihak polisi, maka Papi berniat akan membunuh polisi sanderaan mereka. Will, yang seorang tentara, tidak mau mengorbankan orang yang tidak bersalah. Danny pun meminta Will untuk nurut dan jangan melawan perintahnya Papi. Namun Will tetap kekeh untuk melindungi si polisi itu. Papi yang kesal lantas menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Will. Cornelius. Fucking waste. Everybody just go left. Mereka berdua pun lolos. Di tengah adu tembak, Will berusaha masuk ke dalam ambulan. Cam yang ketakutan di dalam tidak sengaja menembak si Will. Melihat adiknya terluka, Danny langsung tancap gas pergi dari sana. Di sini, Danny tidak tahu kalau yang menembak Will itu si Cam. Di dalam, Will yang sudah terluka parah memberikan uang hasil rampoknya kepada Cam. Dan ia berpesan agar memberikan uang itu kepada istrinya. Setibanya di rumah sakit, semua polisi sudah mengepung mereka. Saat hendak mengeluarkan Will, Danny kaget mengetahui ada pistol di sana. Ia mengira Jack lah yang telah menembak si Will. Danny pun sangat marah dan akan menembak Jack saat itu juga.
Cam yang merasa bersalah lalu mengakui perbuatannya. Danny yang sudah tidak punya jalan keluar lantas akan menembak si Cam di depan semua orang. Karena ia tahu jika ia keluar dari ambulan itu, dia pasti akan ditembak mati. Perlahan, Danny mengeluarkan kepala si Cam. Namun saat ingin menembak kepalanya, tiba-tiba Will membunuh kakaknya sendiri. Jiwa tentara yang sudah melekat di hatinya membuat ia menghentikan semua perbuatan sang kakak. Dari kejauhan, istri Will berteriak histeris melihat Will yang terluka parah. Cam yang mendengar teriakannya itu pun lantas bergegas menolong Will. Awalnya, Mark tidak sudi menolong si Will. Tapi saat Cam memberitahu bahwa Will lah yang sudah menyelamatkan nyawa si Jack, Mark akhirnya membantu. Kemudian, Cam mendatangi istri si Will dan diam-diam memasukkan uang ke dalam tasnya. Dan di akhir video, ketika Jack diminta memberikan kesaksian, Jack menunjuk foto Will dan berkata bahwa dialah yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan film pun selesai cuy. Gimana menurut kalian film ini cuy? Seorang tentara yang terpaksa merampok demi sang istri, namun harus berakhir tragis. Perjuangan seorang suami banget ya kan? Kalau kalian perjuangannya gimana cuy? Chat di read aja udah nyerah ya kan? Oke lah, segitu aja video saya kali ini ya cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.